selamat pagi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat hadir di tempat ini dalam rangka sama-sama mengikuti kegiatan Matsama pada hari kedua, yaitu pada kali ini kita akan menyaksikan Wakasek kesiswaan dan Wakasek kurikulum Madrasah Tsanawiyah yang akan kami wawancarai nanti. Salawat serta salam tidak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan kita teladan dan hidayah sehingga kita menjadi manusia yang sekarang ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, para santri dan para siswa Madrasah Aliyah dan Madrasah Tsanawiyah dimanapun Anda berada yang tetap setia menyaksikan acara kami pada hari ini, seperti janji saya kemarin, kita telah mengundang 2 orang narasumber yang akan membicarakan mengenai program-program lembaganya menghadapi pandemi COVID-19 ini. Dan di tengah-tengah kita telah hadir yang pertama, saya perkenalkan Bapak Amiluddin SPD selaku Wakamat Bidang Kesiswaan Madrasah Tsanawiyah Al-Khairat Wasu. Assalamualaikum Pak Amil. Bagaimana kabarnya Pak Amil? Tetap semangat ya Pak Amil. Dan yang kedua tamu kita selanjutnya yaitu Ibu Milayanti At-Tamimi SPDI. Beliau adalah Wakamat Bidang Kurikulum MTS Al-Khairat Wasu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu Mila? Alhamdulillah baik. Ya, tetap semangat ya Bu, tetap sehat. Iya, walaupun cuaca di luar sedikit gerimis, tapi kita tetap semangat menjalankan aktivitas sehari-hari. Dan kita akan berbincang-bincang ini tentang terkait bagaimana kebijakan dari Madrasah Tsanawiyah, baik bidang kurikulum maupun bidang kesiswaan menghadapi new normal yang baru ini Bapak Ibu. Jadi kita akan berbincang-bincang yang saya langsung saja, tapi sebelum kita berbincang-bincang ke intinya, saya ingin memberikan waktu sejenak ya. Kata pepatah, tak kenal maka tak sayang ya. Kita mulai mungkin dari Pak Amil dulu untuk memperkenalkan diri dan apa jabatannya di MTS. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Santirawati, santirawan yang ada di rumah dimanapun berada, Bapak Ibu, orang tua wali murid yang kami hormati, melalui kesempatan ini perkenalkanlah saya untuk memperkenalkan diri, yaitu nama saya Amiluddin, sarjana pendidikan, dilahirkan di sebuah kabupaten yaitu Kabupaten Buton. Umur saya hingga sekarang berusia 37 tahun. Hingga saat ini alhamdulillah di madrasah ini saya dipercayakan sebagai wakil kepala madrasah bagian kesiswaan yang sudah bertugas kurang lebih 8 tahun. Dan di madrasah ini saya diamanahkan atau ditugaskan oleh Kementerian Agama sudah berjalan kurang lebih 9 tahun setengah. Bapak Ibu, anak-anakku sekalian yang ada dimanapun Anda berada, itulah perkenalan singkat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Amin. Silakan dikasih ke Ibu Mila perkenalan singkat. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah ala nikmatillah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Anak-anakku sekalian, Bapak Ibu wali murid yang sedang menyaksikan acara hari ini, semoga semuanya selalu sehat. Puji syukur mari kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesempatan dan kesehatan sehingga kita bisa hadir di tempat ini. Tidak lain dan tidak bukan, ini adalah salah satu wujud kita untuk lebih meningkatkan pendidikan dalam masa pandemi wabah COVID-19 ini. Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan kita suri tauladan membawa umat manusia dari alam kegelapan menuju alam peradaban seperti yang kita rasakan saat ini. Baiklah, kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Milayanti At-Tamimi SPDI,
lahir di Wosu, Kabupaten Morowali pada tahun 1984 dan saat ini menjabat sebagai Wakamat bidang kurikulum. Ini adalah tahun kedua saya menjabat. Insya Allah amanah atau jabatan yang diamanahkan kepada kami insya Allah akan kami lakukan dengan ikhlas dan sepenuh hati. Ya. Terima kasih. Inilah perkenalan singkat kami. Wallahul musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, itu tadi perkenalan singkat dengan para narasumber kami. Mereka sudah memperkenalkan diri dan kita langsung saja ke apa yang akan kita perbincangkan pada pagi hari ini ya, Bapak Ibu. Gak usah tegang, santai aja Bapak Ibu. Ya, ini yang pertama yang ingin saya tanyakan terkait bagaimana persiapan Madrasah Tsanawiyah ya, baik nanti saat per bidang ya, bidang kurikulum maupun bidang kesiswaan. Khususnya kalau kita berbicara masalah kesiswaan ini, apakah siswa itu sudah dipetakan Pak? Sudah siap? Kalau sudah siap, ada berapa persen yang sudah dipetakan mereka bisa mengakses internet ya, atau ada yang tidak bisa dijangkau? Mungkin bisa dijelaskan. Nanti setelah ini baru kita ke bidang kurikulum. Ya, baiklah. Untuk anak-anakku yang ada di rumah, dimanapun Anda berada, alhamdulillah untuk pemetaan kesiswaan di Madrasah Tsanawiyah Al-Wosu sejak bulan Mei, yaitu alhamdulillah yang sudah mendaftar online itu rata-rata sudah 80% sudah bisa dipetakan bahwa baik anak-anak maupun orang tua sudah rata-rata memiliki nomor HP Android. Ya. Sedangkan yang 20% itu yang mendaftar secara manual, yang hanya menitip kartu keluarga dan akte, sehingga saat ini kami belum bisa menemukan nomor HP. Nah, lanjut daripada itu, dengan demikian hingga saat ini untuk di Madrasah Tsanawiyah Al-Wosu pendaftar itu adalah sudah berjumlah 270 orang, namun yang sudah konfirmasi ulang sama kami batal 5 orang. Dengan demikian total yang mendaftar di madrasah kami hingga saat ini yaitu berjumlah 265 orang. Itu saja mungkin pemetaan dari kami bahwa yang sudah terkonek dengan HP Android 80%, sedangkan yang belum terkoneksi dengan daring atau online yaitu 20%. Olehnya ya itu saja mungkin. Terima kasih. Kembalikan ke Pak Amil ya, sudah disebutkan. Mungkin langsung saja ke Ibu Mila terkait dengan kurikulum ini. Ibu Mila, yang ingin saya tanyakan sih persiapan aja, apakah sudah rapat kurikulum atau bagaimana? Nanti tolong dijelaskan prosesnya untuk persiapan tahun ajaran baru. Iya, terima kasih. Terkait dengan kurikulum, pada tanggal 8 sampai 9 Juli 2020 yang kemarin di Madrasah Tsanawiyah Al-Wosu itu telah mengadakan rapat penyusunan kurikulum darurat COVID di masa pandemi COVID-19. Nah, itu diadakan 2 hari dan dihadiri oleh pengawas, yang mana pengawas itu adalah narasumber kami, dan juga dihadiri oleh seluruh dewan guru, baik itu dewan guru dan staf administrasi di Madrasah Tsanawiyah Al-Wosu. Nah, di 2 hari itu maka pencapaian-pencapaian atau yang kami hasilkan di kegiatan itu, kami menghasilkan kurikulum masa darurat COVID-19 itu, dan alhamdulillah sudah kami upload atau kami kirim di Kanwil Provinsi Sulawesi Tengah. Jadi sudah selesai kurikulumnya. Iya, sudah selesai. Panduan pembelajaran. Iya. Jadi siswa-siswi Bapak Ibu tidak usah khawatir, sudah ada panduan pembelajarannya dan sudah dikirim ke Kanwil Sulawesi Tengah. Oke, terima kasih. Iya. Ya, baik, kita akan melanjutkan lagi perbincangan kami ini, semakin seru, semakin mengalir. Tapi sebelumnya kita jeda sejenak dan kita akan kembali selepas pesan-pesan yang mau lewat berikut ini. Tetap bersama kami.
channel TV Al Khairat TV, dan kami masih berbincang dengan Wakamat Kurikulum dan Wakamat Kesiswaan Madrasah Sanawiyah Al Khairat Wosu, yang tadi telah kami tanya tentang persiapan dari Madrasah Sanawiyah menghadapi kondisi darurat COVID-19 ini. Nah, saya ke Wakasek Kurikulum lagi ini, Ibu ya. Bagaimana persiapan sistem pengajarannya, Bu, bagian kurikulum ini ya, untuk selama masa pandemi ini tentunya berbeda dengan tahun ajaran sebelumnya. Nah, bagaimana persiapannya untuk bagian pengajaran terkait dengan COVID ini? Disilahkan. Ya, terima kasih anak-anakku sekalian dan orang tua wali murid yang menyaksikan acara ini. Jadi di Madrasah Sanawiyah Al Khairat Wosu itu kita menggunakan daring dan luring, ya, di mana karena kita terkendala dengan jaringan yang ada di kabupaten kita atau di daerah kita ini. Di daring itu ada beberapa kegiatan kita melalui WA group. Masing-masing kelas itu ada WA grupnya, kemudian ada Google Classroom yang mana ini sementara dikembangkan oleh teman-teman kita, guru mata pelajaran, dan juga e-learning dan Zoom meeting. Ya. Kemudian itu untuk daring, yang mana itu sudah seperti yang disampaikan tadi bahwa adanya kendala-kendala yaitu tentang jaringan. Kita juga mengadakan luring, pengajaran luring secara luring. Di kegiatan itu ada guru mata pelajaran atau wali kelas itu bagi anak-anak yang terjangkau atau yang agak dekat dengan sekolah dari madrasah ini, itu akan dikunjungi, ya, dikunjungi oleh beberapa guru atau wali kelasnya. Dan ini juga menjadi tantangan buat ya guru-guru untuk selalu berkomunikasi dengan pihak atau orang tua, karena adanya anak-anak yang tidak mempunyai HP Android. Ya, jadi ada beberapa modul ya yang sudah disiapkan oleh para guru mata pelajaran, dan itu yang akan kami share atau bagikan ke anak-anak. Dan juga ada namanya modul pembelajaran. Ya, modul pembelajaran ini sementara digarap oleh teman-teman dan dikembangkan oleh teman-teman, dan itu akan menjadi pegangan ya anak-anak kita untuk belajar mandiri di rumah. Ya, jadi seperti itu, dan ini mudah-mudahan untuk saat ini kita masih terkendala, untuk kegiatan luring ini masih terkendala dengan cuaca saat ini yang mana hujan ya, cuaca kita tidak mendukung, dan insya Allah ke depannya itu akan tetap kami benahi baik daring ataupun luring ya. Jadi seperti itu ya. Dan selanjutnya kita beralih kepada bagian kesiswaan ini, Pak, ya. Dan saya ingin sedikit bertanya ya, mengulik lebih dalam lagi tentang bagian kesiswaan di Madrasah Sanawiyah. Mungkin Bapak bisa jelaskan mengenai PPIA, program-programnya, dan ekstrakurikulernya. Dan yang terakhir mungkin kalau keadaan pandemi ini bagaimana kelangsungan dari masing-masing ekskul, apakah masih berjalan atau dipending dulu, bagaimana Pak? Nanti saya minta kita sharekan ke anak-anak supaya bisa tahu informasinya. Silahkan Pak. Iya, baiklah, terima kasih. Untuk di Madrasah Sanawiyah Al Khairat Wosu ada organisasi, yaitu organisasi namanya adalah PPIA. PPIA itu adalah kepanjangan adalah Persatuan Pelajar Islam Al Khairat, di mana PPIA itu kalau di sekolah umum namanya OSIS, Organisasi Siswa Intrasekolah. Namun di madrasah ini apa bedanya OSIS dengan PPA? Di Persatuan Pelajar Islam Al Khairat ini adalah lebih unik lagi. Apa lebih unik? Yaitu di situ menghimpun seluruh pelajar-pelajar Al Khairat yang di mana organisasinya itu lebih bergelut di bidang keagamaan atau di bidang rohisnya. Selain itu juga di bidang olahraga,
terus berpacu, dan di bidang itu juga tidak kalah bersaing dengan organisasi-organisasi di sekolah umum. Ada contohnya tidak itu Pak? Misalnya ekskulnya apa-apa saja bisa disebutkan Pak? Ya, adapun untuk di Madrasah Sanawiyah Al-Harwasu ini ekskulnya adalah ada 6. Yang pertama ekskul di bidang olahraga, diantaranya olehnya itu kepada anak-anakku sekalian yang senang olahraga bola. Kebetulan di madrasah kita ini tersedia lapangan bola mini. Futsal ya? Futsal. Selanjutnya bola voli putri dan putra. Lapangan juga alhamdulillah tersedia. Olehnya itu bagi anak-anakku sekalian yang punya bakat di bidang bola voli dan bola voli putra putri, silakan nanti selesai di masa pandemi ini berakhir, maka kalian akan dilatih oleh pelatih-pelatih handal. Dan alhamdulillah untuk baik di bidang olahraga, di bidang seni, bidang tari, untuk madrasah kita ini adalah sudah mampu bersaing di kancah nasional. Karena di tahun-tahun sebelumnya, di tahun 2012, 2013, ya banyak siswa MTS itu dikirim ketika nasional mewakili Provinsi Sulawesi Tengah. Dan menang Pak. Dan dinyatakan menang, bahkan juara 3 di tingkat nasional. Nah, lanjut daripada itu di bidang olahraga yaitu tenis meja. Nah, inilah tenis meja inilah yang pernah ke tingkat nasional yaitu di Malang lalu atas nama Amran dari Bente. Nah, selanjutnya adalah bidang olahraga bulu tangkis. Alhamdulillah untuk bulu tangkis ini anak sekalian, lapangannya kita sarana aula dijadikan sebagai lapangan bulu tangkis dan alhamdulillah melahirkan atlet-atlet yang mampu bersaing di tingkat provinsi. Pospeda kemarin. Iya, sebagai pospeda. Nah, selanjutnya di bidang olahraga lainnya adalah sepak takraw. Sepak takraw juga memiliki 2 lapangan, yaitu lapangan untuk sanawiyah dan satunya adalah lapangan untuk aliyah. Selanjutnya ekskul di bidang bela diri. Nah, bela diri ada 3 macam, yaitu bela diri pencak silat, yang kedua taekwondo, dan yang ketiga adalah karate. Olehnya itu bagi anak-anakku sekalian yang mempunyai bakat di 3 bidang itu, ya setelah di musim pandemi ini selesai, mari tunjukkan bakat kalian bahwa di bidang manakah kalian bisa mampu bersaing di taraf-taraf pertandingan nasional ya, seperti itu. Wah, terima kasih banyak Pak, sudah panjang lebar diberikan informasi. Tapi mungkin kita jeda sebentar karena ada suara azan. Kita jeda dan kita akan sama kami di channel Al Khairat TV dan kita lanjutkan perbincangan kita tentang persiapan-persiapan apa saja yang telah dilakukan oleh Madrasah Sanawiyah menyambut new normal tahun ajaran baru ini. Dan kepada Wakasek Kesiswaan lagi ini saya ingin bertanya Pak Amil tentang program unggulan ini ya. Kalau di madrasah itu madrasah hebat, madrasah bermartabat ya. Program unggulannya itu di MTS apa? Pembiasaan apa yang sudah dilakukan oleh MTS untuk menempa siswa didiknya ini? Silahkan Pak. Ya, baiklah anak-anakku sekalian. Untuk program unggulan atau pembiasaan yang sudah dilaksanakan di madrasah kita adalah yang pertama pembiasaan sholat duha, di mana ya pelaksanaan sholat duha ini yaitu dimulai sebelum proses pembelajaran di kelas dilaksanakan. Ya, pelaksanaannya yaitu di Masjid Pondok Pesantren Nurul Iman Al-Harwasu. Selanjutnya selain daripada itu juga bahwa kegiatan pembiasaan lainnya adalah pembiasaan puasa Senin Kamis. Tapi puasa ini tidak dipaksakan kepada siswa, hanya program sebagai pembiasaan. Itulah program unggulan dari madrasah kami. Ya, selain itu juga adalah di tahun ini walaupun pandemi, bagi seluruh orang tua yang ada di rumah yang menyaksikan siaran TV channel Al Khairat TV, untuk siswa baru di tahun pelajaran ini kami mengadakan program yaitu tabungan kurban. Untuk siswa baru kami kenakan 100.000. Olehnya itu bagi orang tua siswa yang ada di rumah yang belum menyetorkan uang kurban, silakan disetorkan. Kami tunggu selalu di madrasah sebelum tiba ya hari raya Idul Kurban itu atau Idul Adha. Karena Idul Adha ini sebentar lagi dan
ya buat siswa-siswi yang ingin beramal ya, sekaligus ini ya kita membantu para fakir ya, para kaum duafa, silahkan disetorkan ke MTS ya, daripada ke lembaga lain. Di MTS juga bisa disetorkan dan menjadi amalia kalian semua ya, gitu ya Pak. Kalau untuk guru-gurunya ini Pak, guru-guru dari Madrasah Sanawiyah ini bagaimana? Iya, untuk guru-guru program unggulan adalah alhamdulillah kami sudah jalan tahun ketiga, yaitu kami guru-guru itulah tiap tahunnya atau tiap bulan kami mengadakan pengajian secara rutin, yaitu dari rumah ke rumah. Ya, yaitu digilir secara giliran tiap rumah untuk per guru. Ya. Membaca Al-Qur'an. Ya, alhamdulillah sudah kami ini sudah hatam yang hatam yang kedua kalinya. Ya, itu. Jadi tidak hanya siswa yang disuruh mengaji, guru-gurunya juga wajib ya disuruh ikut mengaji begitu ya. Jadi program wajib. Oke, untuk saat ini cukup sementara begitu saja Pak, dan saya akan beralih lagi ke Wakase kurikulum ini ya. Wakase kurikulum saya akan menanyakan tentang keadaan guru ya. Bisa Ibu jelaskan jumlahnya, kualifikasi pendidikannya ya di MTS, dan pada masa COVID-19 ini, kurikulum darurat ini, apakah ada pelatihan yang nanti akan dilaksanakan terkait program-program online itu? Silakan. Ya, terima kasih anak-anakku sekalian. Keadaan guru, data keadaan guru Madrasah Sanawiyah Al-Khairat Wasu itu di mana guru dan staf administrasi itu berjumlah 34 orang, yang mana semuanya itu sudah sesuai dengan sesuai kualifikasi pendidikannya, pendidikan S1 dan bahkan ada yang S2. Ya. Ya. Dan disiplin ilmunya sesuai dengan mata pelajaran yang diampu. Ya, jadi jangan ragu, silahkan anak-anaknya dididik di sini oleh guru-guru yang alhamdulillah profesional di bidangnya. Untuk itu anak-anakku yang baru mendaftarkan diri jangan ragu, karena di sini ini alhamdulillah sesuai dengan kualifikasi dan disiplin ilmu mata pelajaran yang diampu. Nah, kemudian di masa pandemi ini, karena kita ini dihadapkan oleh sesuatu yang baru, ya, di mana ya new normal, di mana kegiatan pembelajaran itu ada namanya pembelajaran daring, ya, di mana itu mungkin bagi kami guru-guru yang berada di daerah ini masih baru, masih merupakan hal yang baru. Nah, bagaimana cara kami ya untuk pembekalan kepada guru-guru, yaitu dengan mengadakan pelatihan atau training itu dalam masa pandemi ini dalam setiap minggu itu 1 kali. Ya, kami menghadirkan ya beberapa orang guru yang profesional di bidang itu untuk menjadi narasumber kami, di mana banyak teman-teman yang sudah malang melintang mungkin ya di pengawas di dunia IT ini, mungkin para operator ya, untuk mengajarkan kepada kami cara ya menggunakan Google ya, di Google Classroom dan e-learning. Tapi kalau untuk WhatsApp ya, grup WhatsApp dan grup Messenger itu ya alhamdulillah itu semua sudah biasa, karena di masa Covid dimulai bulan Maret kemarin sampai di penaikan kelas itu sudah kami laksanakan. Ya, jadi seperti itu. Iya, terima kasih tadi Ibu Lina atas penjelasannya. Jadi anak-anakku dan orang tua Nisa jangan khawatir ya, guru-guru di MTS itu adalah guru-guru yang sudah memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan jurusannya, sesuai dengan disiplin ilmunya, dan juga insya Allah berkualitas, dan terus meningkatkan kualitas mereka dengan berbagai pelatihan. Nanti mungkin minggu depan insya Allah kalau cuaca baik kita akan menjadwalkan ya, pelatihan bagi guru-guru di MTS dan juga di MA. Terima kasih atas penjelasannya Ibu, dan terakhir ini saya akan meminta ya closing statementnya ya dari masing-masing Bapak Ibu ya. Bagaimana Bapak Ibu menyapa anak-anak ya untuk memberikan semacam pesan-pesan, semacam himbauan atau menyemangati anak-anak supaya walau dalam keadaan bagaimanapun tetap semangat untuk belajar. Dan kita mulai dulu karena linknya sudah ada sama Ibu Mila, silakan lanjut ya.
ya anak-anakku sekalian dan para orang tua wali murid yang masih menyaksikan acara Al Khairat TV, channel Al Khairat TV. Kita tahu bersama bahwa mungkin sama seperti kami guru-guru, anak-anakku sekalian yang berada di rumah, apalagi yang baru mendaftarkan diri di MTS, itu semuanya dalam keadaan yang semangat dan ingin kembali ke sekolah. Tapi apalah daya kita ya, karena keadaan ini bukan hanya di daerah kita tetapi seluruh dunia ya, seperti ini. Pesan-pesan kami adalah anak-anakku sekalian tetap semangat ya, walaupun kita belajar dari rumah tetap semangat. Selalu tingkatkan semangatnya, kreativitasnya, ya, disiplinnya ya, sehingga kita bisa keluar ya dari wabah ini. Dan kami memohon kepada orang tua wali murid untuk selalu menjalin kerjasama dengan kami pihak madrasah ya, baik itu melalui WhatsApp ataupun melalui handphone ya, yang tidak punya akses internet, untuk selalu bekerja sama dengan kami untuk memantau anak-anak kita yang sementara belajar di rumah. Dan insya Allah wabah ini cepat berlalu dan kita bisa bertemu kembali, bisa bersama-sama kembali di madrasah yang kita cintai ini. Ya, terima kasih banyak Ibu Mila. Selanjutnya saya beri kesempatan kepada Pak Amil juga untuk memberikan pesannya buat anak-anakku sekalian. Silakan Pak. Ya, baiklah, untuk anak-anakku sekalian dimanapun Anda berada, dan untuk orang tua para wali murid, ya, pesan kami di masa pandemi ini yaitu anak-anakku sekalian tetap semangat, tetap istiqomah, dan tetap semangat belajar di rumah. Selanjutnya jangan lupa banyak-banyak berdoa semoga wabah pandemi ini cepat berlalu dan kita sama-sama berkumpul kembali di madrasah yang kita cintai ini. Apalagi terkhusus untuk anak-anakku sekalian yang siswa baru, sudah kangen-kangennya ingin bertemu dengan guru-guru tapi semoga dengan doa kita mudah-mudahan wabah ini bisa terkendali. Itu saja mungkin pesan-pesan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Pak. Baik pemirsa, orang tua wali siswa dan para siswa santri dimanapun Anda berada, tadi kita sudah panjang lebar mengikuti perbincangan kami tentang persiapan dan apa saja yang telah disiapkan oleh Madrasah Sanawiyah dari dua bidang, yaitu bidang kurikulum dan bidang kesiswaan, terkait dengan keadaan new normal pada masa pandemi COVID-19 ini. Dan saya ingin berterima kasih sekali lagi kepada para narasumber. Terima kasih Pak Amil, terima kasih Ibu Mila atas waktunya. Jangan kapok untuk diundang ya, jangan kapok untuk diundang. Kami tahu bahwa ini baru semua bagi kita, termasuk juga bagi saya, tapi kita akan belajar untuk lebih baik lagi. Kita akan belajar dan kita akan mengasah guru-guru di sini, baik MA maupun MTS dan pengasuh pondok akan mengasah kemampuannya. Tidak lain tidak bukan adalah untuk membesarkan Al Khairat ini. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang masih tetap bersama kami, tetap semangat, terus jaga protokol COVID-19 dimanapun Anda berada ya, jaga jarak, pakai masker kalau keluar rumah dan cuci tangan. Dan kita akan bertemu kembali pada siaran esok hari dengan materi-materi yang selanjutnya. Wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madrasah hebat.